Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang persiapan UAS, ujian akhir semester dari matematika peminatan. Kita akan bahas nomor 20 sampai 25 ya, insya Allah. Oke. Untuk pembahasan yang lain ya bisa kita lihat di sini. Ini adalah playlist. Playlist ini khusus soal-soal yang berhubungan dengan UTS atau UAS kelas 10 semester 1. Ya, di sini ada matematika, fisika, kimia. Nah, yang sudah saya update matematika ada matematika wajib dan sekarang saya update matematika peminatan. Oke. Sekarang langsung saja kita bahas ya. Misalkan untuk setiap meter masuk ke dalam permukaan laut, maka intensitas cahaya berkurang 10% yang tadinya 100% tentu saja. Jika intensitas cahayanya tinggal 60% dari intensitas cahaya di permukaan laut, kedalamannya adalah, jadi kita misalkan saja mula-mula 100 ya, intensitasnya anggap saja 100 ya. Kita ingin dapatkan kedalamannya. Ini cara berpikir kita kayak deret geometri ya. Ini seperti deret geometri. Ya, atau seperti ini bunga majemuk. Nah, jadi U1 adalah suku pertama, ini masih 100%. Begitu U2 ya, di sini adalah 100 ya, dikurangi ya. Jadi di sini berkurangnya adalah kayak ini, kayak apa, interest gitu ya, tapi dikurangi kayak bunga gitu. Atau mungkin pajak ya, kayak pajak dipajaki 20%. 2% dari apa? 2% dari 100. 2% kali 100. Ya, ingat 2% ya. Ini adalah 0,02 ya. Atau 2/100 gitu kan. Ya, maka di sini bisa tuliskan ya, di sini adalah 100 atau dikalikan 1 min 2%. 2%. Dan 1 dikurangi 2%, 2% ini adalah 1 dikurangi 0,02, ini sama dengan 0,98 ya, sebagai catatan saja. Oke. Nah, seperti ini. Sehingga U3 ini akan menjadi U2 ya, ini kan U1 tadinya ya, 100 ini adalah U1. U2 dikurangi 2% dari U2 sama dengan U2 dalam kurung 1 min 2% ya. Nah, ini boleh ditulis U2 adalah 100 ya, U2 adalah 100 1 min 2% ya, dikalikan 1 min 2%. Nah, sehingga U2 ini bisa tuliskan 100 1 min 2% pangkat 2. U3 ini ya, U3 ini adalah seperti ini. Begitu seterusnya. Jadi nanti kita kalau teruskan UN ya adalah 100 ya, atau U1 sebenarnya 100 ini 100 dikali ya, atau di sini biarkan 100 saja ya di sini. 1 min 2% ya dipangkat N min 1. Karena saat U3 baru N-nya 2. Saat U2 di sini kan ada pangkatnya 1 ya, selalu default seperti itu. Ya, kalau tidak ada pangkatnya artinya pangkatnya 1. Nah, sekarang kita akan cari untuk kalau U di mana dia adalah 60%. Jadi 60% dari 100 ya. 60% dari 100 kali 100 itu kan ya 60 toh. Persen itu kan per 100 artinya. Berarti saat 60 itu adalah 100 kali U1-nya kan 100 ya. 100 kali di sini boleh kita tulis 100 dalam kurung tadi 0,98 ya, 0,98 pangkat 2 atau di sini rumus umumnya ini 100 dikali 0,98 pangkat N-1. Nah, gitu aja. Dikali 0,98
pangkat N-1. Ini nolnya dicoret 1, 60 bagi 10 adalah 0,6. 0,6 sama dengan 0,98 N-1. Nah, kedua ruas kita lockkan. Di sini kita lock, di sini kita lockkan. Sehingga N-1 bisa turun dari lock ya. N-1 dapat turun dari lock, jadi ini adalah lock. Ini saya kasih batas saja. Log 0,6 ini sama dengan N-1 dikali log 0,98. Ini kalikan silang sehingga N-1 ini akan menjadi log 0,6 dibagi log 0,98. Ini kita gunakan kalkulator kalau sudah seperti ini. 0,98. Jadi N-1 ini akan sama dengan, kita gunakan kalkulator, caranya ya adalah log 0,6. Kalau kalkulator seperti ini ya 0,6, terus kita logkan ya. Ini hasilnya ya, terus dibagi log 0,98 kita logkan. Ini adalah hasil dari log 0,98. Terus kita sama dengankan. Nah ini 25,28 atau 25,29 ini ya kalau dibulatkan 25,29. Nah, satunya pindah ruas ke kanan, maka N sama dengan ini tambah 1 menjadi 26,3 ya, sekitar 0,30 ya. Nah, di sini yang paling mendekati adalah 48 ini. Ya kalau 10 kurang ya, 48. Jadi mungkin ada pembulatan atau apa di situ sehingga seharusnya 26,30 yang paling mendekati. Bukan 26, bukan 30. 26,29. Maaf salah saya. 0,29 seharusnya. Ya 26 satunya ini kan nambahkan 5-nya itu. Ininya nggak usah tambahkan, maaf. Harusnya 26,29, tapi yang paling mendekati ya yang E. Jadi ini mungkin tidak tahu ngerjakannya pakai apa, pakai tabel atau pakai kalkulator juga ya, jadi kalau 10 malah terlalu jauh ya, kita pilih yang ini aja. Oke, sayang sekali tidak tepat banget ininya. Jadwalnya adalah meter ya. Oke. Kita akan kerjakan nomor 21, titik potong grafik. Nah, kalau grafik titik potong terhadap sumbu X itu saat Y-nya ini kan sumbu Y, ini sumbu X toh. Titik potong terhadap sumbu X itu ya saat, entah grafiknya bagaimana ya, mungkin anggap saja grafiknya seperti ini ya. Titik potong terhadap sumbu X itu saat Y-nya 0 ya. Y 0 atau Fx sama dengan 0. Artinya 0 itu sama dengan atau 5 log ya 2x plus 7 ini sama dengan 0. Nah 0 ini sebenarnya adalah log 1 ya, jadi 5 log 2x tambah 7 sama dengan log 1 ya, di sini 5 log 1. Kalau digunakan sama kalkulator 5 log 1 itu pasti seperti ini. Log 1 itu selalu 0. Mau 5 log 1, 10 log 1, berapa log 1 itu 0. Nah, maka 2x tambah 7 ini akan sama dengan 1. 2x sama dengan min 6 ya, 7-nya pindah ruas ke kanan, maka x sama dengan min 3. X-nya min 3 ya, y-nya adalah 0. Ya, jadi E jelas merupakan jawaban. Ini sih mudah ya. Kita lanjutkan nomor 22, himpunan penyelesaian. Nah, di sini 7 log dari x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 7 log ya, ini 7-nya kurang ke atas sedikit di sini harusnya. Nah, biar tahu kalau 7 pokoknya ya, 7 log 9. Nah, kalau pokoknya ini ya, pokok aturan untuk pokok A log fx misalnya sama dengan gx, a log gx, ini aturan mainnya. Untuk a nya ini a harus lebih besar dari 0 dan a nya ini
A tidak boleh sama dengan 1. Nah, jika A-nya lebih besar dari 1, ya, jika ini aturan, ini adalah aturan. Nah, jika A lebih besar sama dengan 1, ya, ini jikanya enggak usah deh. Jika A lebih besar dari 1 itu nanti kepake kalau ini apa? Saat pertidaksamaan, ini kan persamaan ya. Jadi ini syarat pokoknya aja, syarat pokok. Ya, dan A-nya jelas ini 7 ya. 7 itu bukan 0, bukan minus. Ya, juga bukan 1. Jadi langsung saja x kuadrat min 4x plus 12 ya, plus 12 ya, x kuadrat min 4x min 12 ya, min 12 ini sama dengan 9. Maka x kuadrat min 4x, 9 pindah ruas ke kiri, 12 tambah 9 ini adalah 21 ya. 21 sama dengan 0. Kita faktorkan agar ini sama dengan 0 ya. Nanti ini x, di sini x, 21 ini adalah 7 kali 3. Jadi 7-nya yang minus karena di sini minus 4 ya, plus 3, maka X sama dengan 7 dan X sama dengan min 3. Min 3 dan 7D adalah jawabannya. Kita lanjutkan nomor berikutnya, ini sama dengan tadi. Nah, yang jadi masalah di sini 2 dan di sini 5. Ya, oh iya, ada satu yang kurang ya di sini. Nah, ada syarat numerik. Ada syarat numerus. Nah, ini hampir syarat log ya. Syarat log, di dalam log ini harus lebih besar dari 0. 2x plus 7 harus lebih besar dari 0. 2x harus lebih besar dari min 7. X harus lebih besar dari min 7 per 2. Dan di sini min 3 ya. Min 7 per 2, X lebih besar dari 7 per 2 ini adalah 3,5 minus 3,5. Nah, masih boleh ya, min 3 kan masih lebih besar dari min 3,5. Ini syarat logaritma ya, penting ya. Terus nomor 22 ada syarat logaritma. Ada syarat logaritma juga, hampir saja ya. Lupa syarat ya, syarat logaritma ya, syarat. Jadi ini x kuadrat min 4x min 12 harus lebih besar lebih besar dari 0. Ini harus. Jadi kalau kita faktorkan ya, jadi 12 itu 6 kali 2 ya. Ya, jadi min 6 plus 2 ya, X sama dengan 6 dan X sama dengan min 2 ya, kita lihat keduanya apakah memenuhi ya, lebih besar dari 0 artinya positif ya, lebih besar dari 0. Di sini adalah 0 misalnya, min 1 min 2, di sini min 2, di sini 6 1 2 3 4 5 6, di sini 6 ya. Dan grafiknya karena dia di sininya positif ya, maka di sini adalah, dan di sini lubang karena tidak ada sama dengannya, grafiknya seperti ini ya, daerah positif daerah sana, daerah positif daerah sana ya. Min 3 berada di daerah dan 7 berada di daerah penyelesaian. Nah, kebetulan syaratnya tidak ya. Di sini jawabannya ini, di sini min 3, di sini adalah 7, kedua-duanya masih dalam rentang jawaban. Asjib. Bentuknya gitu ya. Nah, di sini ada syarat logaritma juga nanti. Penyelesaian dari persamaan, di sini 2, di sini 5. Kalau di sini 2 dan 5, Pak Ali khawatir di sini ada salah ketik di sini. Ada salah ketik. Jadi kalau di sini 2 dan 5 dan harus sama ya, harus sama berarti di sini keduanya harus 0
Jadi ini tulisan harus nol karena log 0 ya, log 0. Oh, kalau 0 enggak bisa ya. Log 0 invalid. Nah, invalid input. Bukan 0, jadi enggak bisa. Pak Ali berharap ini 1 ya. Jadi kita anggap salah ketik ya. Misalnya dianggap salah ketik, misalnya ini 2 atau di sini 5, jadi bisa dipersamakan. Ya, x kuadrat min 2x min 14. Oh, ini sama. Di sini sama. Bentar. Kalau itu sama ternyata. Ya, logaritma yang menghasilkan sama. Lah, akhirnya nemu ide. Kalau di situ memang sama, ya, di sini log 2 dan log 4. Bentar. Ini tadi. Oke. Jadi ini memang nggak bisa dihapus. Ya. Ini tetap sama dengan 2 dan 5 tadi ya, 2 dan 5. Ini sudah terlanjur, tidak bisa dihapus. Oh, bisa. Oke. Di sini 2, di sini 5 tetap ya. Jadi kalau inisinya sama, ini pasti jawabannya 1 karena log 1 itu selalu adalah 0. Ya, log 1 itu 0. Mau 5 log 1 itu adalah 0. Mau 7 log 1 itu adalah 0 juga. Jadi kayak yang awal-awal tadi. Ya, ini 0 itu harus log 1. Ya. Nah, satu-satunya cara agar ini ada hasilnya, dia harus 0. Dan syarat logaritma dia lebih besar dari 0. Jadi x kuadrat min 2x min 14 ini harus sama dengan 0. Ya, dan dia nggak boleh negatif, hasilnya nggak boleh negatif, hasil akhirnya nggak boleh negatif. Ya, dan syarat x kuadrat min 2x min 14 harus lebih besar sama dengan 0. Ya, jawabannya lebih besar dari 0. Ya, lebih besar dari 0. Ya, ini 1. Maaf, di sini 1. Nah, di sini bukan 0, 1 ya, 1. Dan di sini ada syarat lagi lebih besar dari 0. Jadi ada pengerjaan, ada syarat nanti. Nah, ini harus 1. Karena log 1 ini selalu 0. Jadi akan sama jika yang kiri menghasilkan 0, yang kanan menghasilkan 0. Oke. Jadi ini harus 1 ya. Jadi x kuadrat min 2x min 1 benda ruas ke sini jadi 15 ya. 15 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Di sini x, di sini x ya. Kemudian di sini min 2 itu 5 kurangi 3, min 5 plus 3. Ya, x sama dengan 5 dan x sama dengan min 3. Yang 5 dan min 3 adalah yang A. Tapi sebenarnya harus mengikuti syarat loh ya. Ikuti syarat harusnya. Ikuti syarat, ini harus lebih besar dari 0. Yang jadi masalah 14 bisa difaktorkan enggak? 14 itu 7 kali 2. 7 dikurangi 2 enggak bisa. Jadi seharusnya harus memenuhi syarat. Ya, jadi ini harus lebih besar dari 0. Atau kita masukkan saja. Apakah kalau dimasukkan lebih besar dari 0 ya? Kalau kita ngitung syaratnya berat ini. Ya, jadi 25 dikurangi 2x ya, untuk x sama dengan 5 ya. Untuk x sama dengan 5 dia di sini akan menjadi 25 min 2x. 2x adalah 10 ya, kalau x-nya 5 min 14. 25 dikurangi 24 masih lebih besar dari 0. Oke. Untuk yang min 3, x sama dengan min 3, ini akan menjadi 9 ditambah 3 kali 2 di sini adalah 6 min 14, apakah lebih besar dari 0? 15 min 14 masih lebih besar dari 0 dan oke. Keduanya valid sebagai jawaban. Syarat jangan lupa. Nomor 14 penyelesaian berikut ini. Nah, nomor 24 ya, 24.
Kita kalau ini pokoknya sudah sama tinggal mempersamakan ini, tapi ingat syarat ya. Jadi ini x kuadrat tambah 4x min 5 sama dengan 5x plus 7. Tapi ada syarat nanti, syarat rumusnya atau syarat logaritma. Ya, di sini x kuadrat min x ya, 4 dikurangi 5, jadi 5 min 7 adalah min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan, di sini x, di sini x ya. Ini min 6, di sini min 4 dan 3, min 4 dan plus 3, min 4 dan x sama dengan 3, x plus 3. Nah, maka x sama dengan 4 dan x sama dengan min 3. Nah, di sini min 4 ada, min 3 ada. Disinilah syarat mulai berperan. Ya, dari tadi syaratnya nggak ada nggak ada perannya. Sekarang syarat x kuadrat tambah 4x min 5 harus lebih besar dari 0. Ini bisa dimasukkan ke sini atau kalau mudah difaktorkan saja. Difaktorkan saja ya. Nah, kemudian di sini x ini plus 5 min 1 ya, x sama dengan min 5, x sama dengan 1. Dan syarat yang kedua ya, ini syarat pertama, syarat kedua, jadi 5x plus 7 harus lebih besar dari 0, 5x harus lebih besar dari min 7, x harus lebih besar dari min 7 per 5. Jadi kalau kita bikin garis bilangan di sini ya, anggap saja di sini 0 ya, min 7 per 5, x lebih besar daripada min 1 2 per 5. Jadi di sini min 1, di sini 2, di sini adalah anggap saja di sini ya, min 1 2 per 5, di sini min 1, di sini min 2, terus kemudian 1 2 3 4, di sini adalah 4, di sini min 3 ya, min 3 ya. Kemudian di sini adalah untuk pengerjaannya dulu saya titik hitam merah, jadi min 3 adalah hasil pekerjaannya dan 4 adalah hasil pekerjaannya. Terus syarat untuk yang ini x harus lebih besar dari min 5 per 2. Nah, ini jelas 3 nggak masuk ya. Untuk syarat yang ini, jadi di sini adalah min 5. Wah, ada min 5, berarti ini harus digeser min 5 dan 1 ya. Ini harus kita geser karena di sini mentoknya min 3 saja. Nah, ini kita geser sedikit ya, sehingga kita bisa menunjukkan 3 jelas tidak masuk ya. Min 4 biar komplit ya, min 5. Jadi di sini ada batas ya, dan 1 ini sebagai batas, di sini adalah 1. Nah, karena ini adalah persamaan kuadrat yang bentuknya adalah seperti ini ya, sampai 1 ya, bentuknya seperti ini. Daerah positif adalah daerah yang sini ya, daerah yang sini dan daerah yang sini. Nah, baik syarat biru, ini anggap saja syarat biru ya, maupun syarat yang hijau, 4 ini memenuhi ya. Jadi ini adalah daerah penyelesaian dan 4 itu berada di daerah penyelesaian. Nah, itulah alasan kita memilih 4 sebagai jawaban ya. Dari syarat ini aja sebenarnya gugur 3, sudah dari syarat ini saja sebenarnya 3 ini sudah gugur, tapi saya kompliti biar komplit. Sekarang nomor terakhir di video ini ya, biar lebih enak ini saya atur dulu ya. Nah, ditaruh di sini biar nggak makan tempat. Nah, oke, kita ginikan. Nah, seperti ini. Kalau ada logaritma seperti ini ya, ada syarat logaritma dan ada syarat pokok. Ada syarat pokok. Nah, seperti biasa syarat saya bikin hijau saja biar selalu konsisten. Syarat ada 2, syarat pokok dan syarat ini. Kita tapi kerjakan dulu lah, nanti syaratnya kita belakangan. Di sini x kuadrat ya, min 5x plus 4 ini sama dengan x plus 4 ya kan. Di sini x kuadrat min 5x, 4-nya habis ya, x-nya pindah ke sini jadi ini 6x. Di sini 6x ini sama dengan 0 ya.
X dalam kurung X min 6 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 6. Nah, 0 aja ada, 6 aja ada, 0 dan 6 ada. Ada. Jadi apakah A, B, C pertanyaannya? D, E jelas tidak mungkin. Nah, ini butuh syarat. Syarat yang pertama ya, di sini X kuadrat min 5X plus 4 harus lebih besar dari 0. Kita faktorkan. Ini X ini min 4, di sini min 1. Jadi X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Ya, sekaligus yang kedua ya, syarat 2. Ya, di sini X plus 4 harus sama dengan 0. Ya, X harus lebih besar dari min 4. Oke, syarat yang pertama dulu kita akan kita bikin garis bilangan dulu. Di sini kita 4, 1 min 4, kurang lebih nolnya taruh di sini aja deh. Nah, nolnya taruh di sini aja. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6 dan di sini adalah jawaban. Jawaban kita di titik 0 dan 6. Ya, ini jawaban kita. Kita harus tuliskan syarat antara 4 dan 1 yang pertama. Kita ambil ini syarat biru ya, syarat biru. Di sini 4 dan 1. Di sini adalah 1, di sini titiknya lubang di sini, terus di sini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, ini lubang 4, dan karena ini persamaan kuadrat ya, maka kita bisa menggambarkan seperti ini, dan kita inginkan lebih besar dari 0. Kita inginkan lebih besar dari 0 ya. Jadi kita ambil yang positif adalah daerah sana dan daerah sana. Jadi seolah-olah 0 dan 1 ini masih masuk kalau untuk syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua sekarang. Syarat yang kedua, X harus lebih besar dari min 4. Dua-duanya masuk loh ya. Min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, di sini min 4. Jadi dua-duanya adalah bisa sebagai jawaban. Ya. Dua-duanya bisa sebagai jawaban. Jadi 1, 0 sebagai jawaban boleh. Ya, 0 sebagai jawaban boleh, 6 juga sebagai jawaban boleh. Ya, karena kedua-duanya diizinkan oleh yang biru dan yang hijau. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, 0 dan 6 dua-duanya. Jadi seolah-olah kayak syaratnya jadi nggak kepake ya, padahal syarat sangat menentukan untuk mengantisipasi apakah A dan B ya. Kebetulan ini soalnya baik hati. Jadi 0 dan 4 dan 6 jika tidak memperhatikan syarat, maka ya jawabannya masih selamat. Ya, kebetulan syaratnya kurang begitu berpengaruh. Tapi saya cek sekali lagi. Sini min 4, min 1, min 5. Oke, 4 dan 1. 4 1 lebih kecil dari 1, lebih besar dari 4. Oke. X plus 4. Nah, ada satu syarat lagi. Nah, jangan kita simpulkan dulu. Ada satu syarat lagi yang belum, syarat pokok. Nah, biar saja syarat pokok. Belum ini tadi syarat pokok. Jadi untuk pokok, X min 1 harus lebih besar dari 0. Jadi X harus lebih besar dari 1. Nah, 0 itu tidak boleh. Ya, 0 tidak boleh. Jadi X harus lebih besar dari 1 adalah syarat yang coklat. Hanya 6 jawabannya, 0 tidak boleh. Ya, jadi jawabannya nggak jadi C tapi yang A. Ya, nggak jadi C tapi yang A. Untung Pak Ali ingat ya syarat pokok. Dan kita kalau masukkan 0 sebagai pokok, 0 log ini nggak boleh. 0 log X atau X plus 4 ini nggak boleh. Ya, ini melanggar peraturan, invalid input nanti atau error. Ya, jadi misalnya 0 log X sama dengan B misalnya, ini artinya kita bikin 0 dipangkatkan B sama dengan X. 0 dipangkatkan berapapun ya 0, nggak mungkin X kan gitu, jadi error pasti. Oke, ini adalah pembahasan nomor 25, 26 sampai 30 ya. Nanti akan Pak Ali bahas di video selanjutnya. Thank you.